Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan, NIM 2121800074, Prodi PGSD 2B. Salam dan bahagia untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Doa cukup. Bapak, Ibu, kakak-kakak, ataupun adik-adik, pada kali ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang akan menjelaskan sedikit tentang teori etologi, relevansinya terhadap anak SD, dan juga cara mengimplementasikan teori tersebut pada peserta didik. Sebelum kita membahas tentang teori etologi, kita pelajari dulu apa itu etologi. Etologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dari waktu ke waktu serta faktor penyebabnya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas dua teori etologi, yaitu teori menurut Lorenz dan teori menurut Bowlby. Yang pertama adalah teori etologi menurut Lorenz. Lorenz melakukan penelitiannya pada seekor angsa. Lorenz sendiri menyampaikan bahwa perilaku pada individu, baik hewan maupun manusia, itu dapat dipelajari dalam settingan yang alamiah. Yang artinya kita bisa melihat perilaku seseorang yang sesungguhnya itu dengan alamiah. Kalau tidak alamiah, kita akan sulit memperoleh data atau perilaku sesungguhnya. Lorenz ini melakukan eksperimen terhadap angsa yang betul-betul baru lahir dan selalu diperhatikan perkembangannya. Hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh Lorenz terhadap angsa yang disimpulkan bahwa hewan angsa yang baru lahir ini akan membentuk perilaku yang melekat pada objek yang ia lihat pertama kali. Nah, angsa yang diobservasi oleh Lorenz saat pertama kali lahir yang dilihat yaitu Lorenz itu sendiri. Sehingga kemanapun Lorenz itu pergi, perilaku Lorenz, tingkah laku Lorenz ini akan ditiru oleh angsa yang selalu diobservasi itu. Sehingga Lorenz dapat menyimpulkan bahwa perilaku seseorang dapat berkembang itu dipengaruhi oleh imitation atau orang yang dilihat pertama kali di dalam hidupnya. Yang kedua yaitu teori menurut Bowlby. Bowlby menyampaikan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan kepada anak itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Setidaknya terdapat 4 tingkah laku yang ditunjukkan oleh anak, yaitu tangisan, senyuman, celotehan, dan genggaman. Bowlby menyampaikan bahwa jika keempat tingkah laku ini direspon oleh pengasuh anak dengan baik, maka anak tersebut juga akan berkembang dengan baik. Jika ada seorang ibu merespon tangisan anak dengan baik, maka Bowlby menyampaikan perkembangan anak tersebut juga baik. Termasuk bagaimana dia merespon senyuman, celotehan, serta genggaman dari bayi dengan baik. Maka itu akan berdampak terhadap perkembangan anak yang baik pula. Selanjutnya, Bowlby juga membagi fase kelekatan anak menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase lahir sampai 3 bulan. Bowlby menyampaikan bahwa pada fase ini bayi memberikan reaksi ke semua orang dengan cara yang sama. Misalkan pada saat menangis dipegang berhenti.
anak itu tidak peduli siapa yang memegangnya. Yang kedua, yaitu kelekatan terbangun dengan baik jika pengasuh merespon tingkah laku anak. Misalkan, begitu anak menangis, digendong, maka anak akan merasa kelekatan dari siapa yang menggendong. Yang ketiga, yaitu interaksi yang baik akan meningkatkan tumbuh dan kembang yang baik. Misalkan, anak berceloteh, kita memberikan senyuman dengan baik, itu juga akan menambah kelekatan anak terhadap pengasuhnya. Kemudian fase yang kedua yaitu 3-6 bulan. Pada fase ini anak memberikan respon secara selektif, tidak ke semua orang atau hanya kepada orang yang dikenal. Kemudian fase yang ketiga yaitu 6 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, anak sudah memiliki rasa cemas terhadap perpisahan dan takut dengan orang asing. Kemudian, fase yang terakhir, yaitu 3 tahun sampai akhir masa anak-anak. Yaitu, pada fase ini, anak sudah mampu memahami orang tua pergi sebentar, karena anak sudah memahami kalau orang tua akan kembali. Nah, berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan, kita dapat simpulkan bahwa anak merupakan peniru yang ulung. Apa yang kita lakukan akan ditirukan oleh anak. Respon yang kita berikan itu akan berdampak sekali pada anak. Pemberian respon yang baik juga akan berdampak perkembangan anak yang baik dan juga sebaliknya. Sehingga kita dapat simpulkan sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, kita harus memberikan respon yang baik kepada anak agar tumbuh kembang anak juga baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.